Bab 909, apa gunanya mengakui kesalahanmu? Di dalam kedai. Mendengar perkataan biksu kegelapan, Kaisar Tao tertawa terbahak-bahak, sepertinya biksu kegelapan menyukai pedang Sander Ye. Di sampingnya, kultivator pedang bernama Siva mengerutkan kening, sedikit tidak senang, karena dia juga menyukai pedang di tangan Sander Ye. Kalau dia mengambil tindakan, dia pasti 100% akan membunuh Sander Ye. Selama dia membunuh Sander Ye, pedang Sander Ye secara alami adalah miliknya. Namun, dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Kaisar Tao dan bertanya apa maksud Kaisar Tao. Biarpun Kaisar Tao Zhouwu sangat ramah, dia tahu bahwa ketika Kaisar Tao Zhouwu menjadi galak, maka sangat menakutkan. Kaisar Tao tersenyum, mengangkat gelasnya dan menyesapnya. Kalau begitu biarkan dia bermain sendiri dulu. Biarpun Siva tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk sedikit, dia melirik pedang King Xuan di tangan Sander Ye di ujung langit, lalu melangkah ke samping dan menutup matanya untuk beristirahat. Di ujung langit, Sander Ye menghadap biksu kegelapan dari kejauhan. Sander Ye memegang pedang King Xuan, dan seluruh tubuhnya memancarkan teror yang mengerikan. Ruang dan waktu di sekitarnya langsung dihancurkan oleh pedang jiwanya, yang sangat menakutkan. Di seberang Sander Ye, biksu kegelapan itu mengatupkan kedua tangannya, dan cahaya Buddha gelap terus mengalir keluar dari tubuhnya, yang sangat jahat. Di belakangnya, ada 7 biksu berdiri. Ketujuh biksu itu memancarkan cahaya gelap yang menakutkan. Biksu kegelapan itu menatap Sander Ye dengan tatapan muram. Sander Ye, kalau kamu tidak menggunakan pedang suci itu, aku akan duel. Kalau tidak, kalau kami keroyok, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, apakah kamu menepati janjimu? Biksu kegelapan itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, tentu saja. Sander Ye mengariguk, oke, kalau begitu aku akan melawanmu sendirian. Setelah itu, dia langsung menyimpan pedang King Xuan. Melihat Sander Ye menyimpan pedang King Xuan, biksu kegelapan itu mencibir di dalam hatinya, lalu menoleh ke biksu di sebelahnya dan berkata, mundur saja. Para biksu segera mundur 10.000 kaki jauhnya, meninggalkan medan perang kepada mereka berdua. Namun, mereka terus menyegel sekeliling, jelas karena mereka takut Sander Ye akan melarikan diri. Setelah para biksu mundur, biksu kegelapan itu menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye, matanya perlahan menjadi lebih dingin. Alasan kenapa dia tidak membiarkan orang lain ikut campur secara alami adalah karena egois. Pedang ajaib di tangan Sander Ye adalah sesuatu yang dia rasakan kekuatannya untuk pertama kalinya. Dia punya ide untuk menjadikannya sebagai miliknya. Saat ini, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain ikut campur? Tentu saja kalau pertarungan kelompok seperti itu, tentu saja tidak bergengsi. Tetapi kalau tidak ada pertarungan kelompok, pedang Sander Ye terlalu tajam, dan dia tidak percaya diri bisa mengalahkannya. Untung lawan mudah diajak berbicara dan bersedia tidak menggunakan pedang ajaib, kalau tidak, dia mungkin akan tidak tahu malu hari ini. Bodoh sekali. Ketika dia melihat Sander Ye menyimpan pedang King Xuan, biksu kegelapan itu tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dia tahu bahwa alasan kenapa Sander Ye tidak mau menggunakan pedang dewa pasti karena apa yang disebut arogansi kultivator pedang. Menurutnya, ini tidak diragukan lagi adalah perilaku yang sangat bodoh. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, Tuan, bisakah kita mulai? Biksu kegelapan memulihkan pikirannya dan mengangguk, tentu saja. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang jiwa muncul di tangannya, tubuhnya bergetar, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Jelek. Cahaya pedang menembus lapangan.
Biarpun itu bukan pedang Qingxuan, pedang Sander Ye masih kuat. Biksu kegelapan cukup terkejut saat melihat pemandangan ini. Awalnya dia mengira Sander Ye begitu kuat karena pedang dewa itu, namun kini sepertinya Sander Ye ini masih memiliki kemampuan, namun tidak banyak. Biksu kegelapan itu menarik kembali pikirannya, menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba membentuk segel Buddha dengan kedua tangannya yang tergabung. Lalu dia tiba-tiba bergerak maju untuk menyegel, dan meraung, suara Sansekerta menyelamatkan dunia. Bang! Dalam sekejap, seberkas cahaya tiba-tiba menyapu langit dan bumi, dan seluruh dunia seperti neraka. Di saat yang sama, raungan histeris terus bergema dari langit dan bumi, dan begitu mereka muncul, mereka langsung menghancurkan dunia. Suara bahasa Sansekerta menyelamatkan dunia. Ini adalah kekuatan magis Buddha yang paling kuat di kuil Anfo. Setelah digunakan, itu memiliki 5 kekuatan kematian, kelayuan, pembusukan, kehancuran dan kebinasaan, yang disebut 5 kemunduran surga dan manusia, dan dapat secara langsung melenyapkan miliaran makhluk hidup di seluruh alam semesta. Begitu biksu kegelapan bergerak, itu jurus raja. Karena dia tidak ingin memberikan kesempatan apapun kepada pemuda di depannya. Setelah bertahun-tahun, dia secara alami mengerti bahwa ketika singa melawan kelinci, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Perlu dicatat bahwa banyak master di zaman kuno dan modern sudah kehilangan nyawa dan mati karena kecerobohan dan meremehkan musuh-musuh mereka. Dia, biksu kegelapan, tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Pada saat ini, Sander Ye kebetulan berada di depan biksu kegelapan itu. Wajah biksu kegelapan itu memasang ekspresi sarkastik, tetapi tak lama kemudian, ekspresinya membeku. Karena dia mengetahui bahwa pemuda ini sudah mengeluarkan pedang suci lagi pada suatu saat. Ekspresi biksu kegelapan berubah drastis dalam sekejap, tapi sudah terlambat untuk berhenti atau menghindar. Cahaya pedang jatuh. Jelek. Dalam sekejap, dunia terkoyak, dan semua cahaya hancur. Saat semua orang sadar kembali, Sander Ye sudah muncul ratusan kaki jauhnya di belakang biksu kegelapan itu. Semuanya kembali normal. Biksu kegelapan memandang ke depan dengan tatapan kosong, kamu tidak bisa dipercaya. Tak jauh dari situ, Sander Ye berkata dengan serius, aku minta maaf untuk ini, aku minta maaf kepada kamu. Puff. Biksu kegelapan itu langsung memuntahkan seteguk darah, dan dalam sekejap, tubuh dan jiwanya menghilang seperti asap. Matil. Sebenarnya, dia bisa bertahan lebih lama lagi. Dia sangat marah dengan kata-kata Sander Ye. Pada saat ini, seorang biksu rahasia dari kejauhan tiba-tiba keluar dan menunjuk ke arah Sander Ye dengan marah. Kamu tidak tahu malu padahal kamu berlatih pedang. Kamu berjanji untuk tidak menggunakan pedang dewa, tetapi kamu menggunakan pedang dewa. Kamu sangat tidak tahu malu. Sander Ye mengerutkan kening, aku sudah mengakui kesalahan aku, apalagi yang kamu inginkan. Biksu rahasia itu berkata dengan marah, orang itu sudah mati, apa gunanya mengakui kesalahanmu? Sander Ye berkata dengan serius, kalau begitu aku akan membakar beberapa kertas untuknya. Setiap orang. Biksu rahasia itu tiba-tiba menjadi marah dan berkata, kultivator pedang yang tidak tahu malu, kultivator pedang yang tidak tahu malu, kamu sangat tidak tahu malu. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya Buddha dan bergegas menuju Sander Ye. Sander Ye mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan dunia langsung menjadi ilusi. Ekspresi ketujuh biksu itu tiba-tiba berubah drastis, dan mereka semua menjauh dari Sander Ye. Karena pedang Sander Ye langsung memotong 500.000 tahun hidup mereka. Ketujuh biksu itu tampak ngeri dan tidak berani melangkah maju.
Sander Ye melirik ketujuh biksu itu dan mencibir, tidak tahu malu. Biksu tua itu beberapa tingkat lebih tinggi dariku, dan dia ingin bertarung denganku sendirian. Apakah ini tahu malu? Kalian baru saja keluar dan memukuliku dalam kelompok. Apakah ini tidak memalukan? Biksu terkemuka berkata dengan wajah muram, Sander Ye, hari ini adalah hari kematianmu, maju bersama. Biarpun begitu, mereka bertujuh hendak beraksi bersama dan melakukan pertarungan kelompok, namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari cakrawala di kejauhan, siapa yang berani menyentuh orang-orang dinasti Zhouku? Bang! Ruang dan waktu di ujung langit bergetar, dan tak lama kemudian, 4 orang muncul di ujung langit. Pengunjungnya tidak lain adalah Kaisar dinasti Zhou dan Dao Jun. Melihat keempat orang itu, Sander Ye sedikit terkejut, senior Dao Jun. Dao Jun tersenyum tipis, kamu dalam masalah, bagaimana mungkin kami tidak datang? Citian mengatupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, kamu sudah mengembangkan tubuh Vajra, jadi kamu bisa dianggap setengah dari kuil Ventian. Kalau kamu dalam masalah, kuil Ventian tentu saja tidak bisa duduk diam dan mengabaikannya. Dao Jun menggelengkan kepalanya, Citian, menurutku yang kamu praktikkan bukanlah ajaran Buddha, tapi rasa kulit muka. Kulitmu semakin tebal. Perdana Menteri Yuan berkata, dia tidak berkulit tebal, tapi tidak tahu malu. Citian. Sander Ye tertawa dan memandang orang-orang di depannya, hatinya terasa hangat. Dia tidak menyangka keempat orang itu akan datang. Jelas, ini bukan suatu kebetulan. Dinasti Zhou diam-diam memperhatikannya. Di dalam kedai, Kaisar Tao melirik Kaisar dinasti Zhou dan yang lainnya, lalu berkata, Dinasti Zhou. Ketika dia datang untuk berurusan dengan Sander Ye, dia sebenarnya tidak melakukan banyak penyelidikan, karena baginya, tidak terlalu berarti apakah dia menyelidikinya atau tidak. Sinta Tianwu di samping berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah peradaban kosmik tingkat 4. Nenek moyang mereka dinasti Zhou sangat kuat, tetapi sekarang, dinasti Zhou sudah menurun dan kekuatannya jauh lebih rendah dari masa lalu. Alasan kenapa mereka datang untuk membantu Sander Ye, tampaknya putra mahkota dinasti Zhou saat ini, Fanny Zhou, bersama Sander Ye ini. Kaisar Tao tersenyum, tidak berkata apa-apa, mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Sinta Tianwu tiba-tiba berkata, orang-orang kami juga sudah tiba. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat di selatan di ujung langit, ruang dan waktu di sana tiba-tiba mendidih. Detik berikutnya, aura kuat melonjak seperti air pasang, dan 9 master perlahan keluar. 9 ranah Kaitao. Pemimpinnya tidak lain adalah ketua klan Wuma, Lugas Wuma. Ketika dia melihat dinasti Zhou dan yang lainnya keluar untuk membantu, dia tahu bahwa kesempatan klan Wurma untuk pamer sudah tiba, jadi dia dengan tegas memimpin semua orang keluar. Lugas Wuma memimpin sekelompok master klan Wuma ke kelompok biksu rahasia. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar dinasti Zhou dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Di saat yang sama, mereka sedikit bingung. Kekuatan manakah yang dimiliki ke-9 ranah Kaitao ini? Sander Ye juga sedikit bingung, namun tak lama kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya, ini 9 suku Zhou. Mereka berlindung pada Kaisar Tao Zhou. Selain klan Wurma, klan Tianwu juga berlindung pada Kaisar Tao Zhou. Ketua klan Tianwu dan master klan Tianwu bersembunyi dalam kegelapan, kamu harus berhati-hati. Yang berbicara tak lain adalah Hantou Li. Begitu suara Hantou Li terdengar, di utara, ruang dan waktu tiba-tiba bergejolak dengan hebat. Detik berikutnya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian 12 master perlahan keluar.
Pemimpinnya adalah Ketua Qian Ligat Tianwu dari klan Tianwu. 12 Ranah Kai Tao. Ketika Ligat Tianwu melihat Lugas Wurma keluar bersama Master Klan Wurma untuk menyatakan pendiriannya, dia langsung tidak mau kalah. Semakin cepat dia menyatakan pendiriannya saat ini, semakin banyak bantuan yang akan dia peroleh dari Kaisar Tao Zhouwu, dan semakin banyak keuntungan yang dia akan dapatkan di masa depan. Di pihak Sander Ye, Dao Jun dan yang lainnya terkejut saat melihat klan Tianwu dan master lainnya keluar. Kenapa 12 ranah Kai Tao ada di sini? Selain itu, aura ranah Kai Tao ini sangat kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata ranah Kai Tao. Dari mana asalnya? Dao Jun dan yang lainnya semua kaget. Tahukah kamu, biasanya Master Ranah Kai Tao sangat jarang terlihat, tapi sekarang ada sekitar 20 Master Ranah Kai Tao. Apakah mereka semua datang untuk membunuh Tuan Ye? Kali ini, suara Hanto Li kembali terdengar di benak Sander Ye. Klan Tianwu, dipimpin oleh klan Tianwu, ketua klan Ligat Tianwu, mereka sangat kuat, jadi berhati-hatilah. Klan Tianwu, salah satu dari 9 suku Zhouwu. Sander Ye sungguh terkejut, karena dia tidak menyangka 9 suku Zhouwu akan beralih ke Kaisar Tao. Hanya saja dia tidak tahu apakah ada suku air. Dia disukai oleh suku air dan sangat tidak ingin menjadi musuhnya. Dalam kegelapan, setelah melihat begitu banyak ranah Kai Tao, banyak orang berbalik dan pergi dengan tegas tanpa ragu-ragu. Tinggalkan domain naik surga. Takut disakiti. Karena mereka sudah melihat bahwa ini bukanlah pertarungan biasa, ini adalah pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biarpun menyenangkan untuk tinggal di sini dan menonton pertunjukan, hal itu bisa menyebabkan bencana bagi mereka dan mati tidak adil. Tak lama kemudian, 80% hingga 90% master di sekitar domain naik surga bubar, masih ada 10% hingga 20% master yang lebih percaya dengan kemampuannya sendiri yang menonton. Dalam kegelapan, Mola Jimo menatap Ligat Tianwu dan yang lainnya di kejauhan dalam diam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah meremehkan Kaisar Tao Zhouwu. Bekerja sama dengan Sander Ye. Mola Jimo memandang Sander Ye dan tetap diam. Dia tahu betul bahwa kalau dia keluar dan berdiri di sisi Sander Ye sekarang, itu akan sangat membantu pada saat dibutuhkan. Tapi saat ini, dia ragu-ragu. Karena ini tidak hanya terkait dengan klan Jimo, tapi juga dengan dirinya sendiri. Kalau dia kalah taruhan hari ini, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Jadi, dia ragu-ragu. Tunggu lagi. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar di kejauhan. Detik berikutnya, ruang dan waktu tiba-tiba bergetar tidak jauh di belakang Sander Ye. Kemudian, seorang pemuda berbaju hitam perlahan keluar, dan di belakang pemuda berbaju hitam ini ada 8 ranah Kai Tao. Pemuda berbaju hitam ini adalah Hanto Li. Mola Jimo mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat Hanto Li. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, sembrono. Di kejauhan, Hanto Li tertawa dan menghampiri Sander Ye. Saudara Ye, jangan berpikir orangku terlalu sedikit. Berpihak secara terbuka. Sander Ye melihat ke arah Hanto Li yang berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa? Hanto Li berjalan ke arah Sander Ye, lalu melirik ke suatu tempat di bawah, lalu berkata, Kaisar Tao itu ada di kedai di jalanan Tao, dan di kedai itu, ada beberapa master ranah Kai Tao terbaik. Tidak hanya itu, sepertinya masih ada beberapa orang yang belum datang. Aku tidak tahu secara spesifik berapa jumlahnya dan seberapa kuat mereka, tapi yang pasti mereka semua sangat kuat. Sander Ye memandang Hanto Li dan tersenyum, kalau begitu kamu masih keluar dan berdiri di sisiku. Hanto Li berkata dengan serius,
Kita adalah saudara hidup dan mati. Ini yang kamu katakan. Kamu tidak akan melupakannya, kan? Sander Ye tertawa. Di dalam kedai, Sinta Tianwu berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Tao, itu adalah ketua aula ke-9 aliansi Jalan Jahat, Tuan Muda Hanto Li dari klan Li. Berbicara tentang ini, wajahnya berubah muram. Aku tidak menyangka dia dan klan Li akan memilih Sander Ye ini. Kaisar Tao tersenyum dan berkata, tidak hanya dia, ketua aula ke-8 dari aliansi Jalan Jahat juga berinvestasi di Sander Ye ini. Setelah mengatakan ini, dia mengambil gelas anggur di depannya dan menyesapnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, ini menarik. Semakin menyenangkan. Bersambung.